Halo guys, welcome back to my YouTube channel Indri Rich. Oh god, long time no see you guys. Gue lama banget update YouTube lagi guys, sorry banget. Dan gue sekarang lagi di teras. Gue ini lagi duduk di teras guys. Jadi kalau misalnya ada kayak suara-suara berisik, orang lagi menyapu, lagi suara anjing menggonggong, suara kendaraan, suara burung yang lewat. Soalnya gue lagi di luar guys, gue pengen enjoy aja buat videonya dan ada suara-suara nggak gitu, sorry guys. Oke, gue hari ini ngebahas apa guys? Gue pengen ngebahas gini ya, menabung di bank dan menabung di asuransi. Begini guys, menabungnya bukan investasi different dengan menabung. Oke guys, kalau menabung itu dia konsistensi dan dia ikut hasilnya itu pasti jelas gitu, keuntungan lo begini, sedangkan di investasi itu hasilnya nggak jelas, bisa keuntungannya rendah, sedang, tinggi begitu guys. Terus kalau lo nabung di bank, di rekening biasa, lo naruh uang, percaya lo nggak akan konsistensi menabung. Begitu juga di deposito itu lo kan lo cuma kayak taruh duit gitu, lo nunggu bunganya doang aja kan, dan seakan-akan lo nanti kalau ada uang gue nabung deh gitu kan. Dan belum tentu juga kalau lo ada uang lo nabung, pasti ada kebutuhan lagi yang maybe tidak terkendalikan. Dan itu guys, gue sudah bahas di YouTube sebelumnya mengenai perencanaan keuangan. Jadi memang kalian harus siapkan perencanaan keuangan kalian ya guys. Jadi di deposito itu, aku bahasan di deposito dulu ya, trending bunga itu selalu menurun guys tiap tahun, dan di bank itu tidak punya proteksi jika sewaktu-waktu kita sebagai pemegang rekening di bank ini amit-amit ya meninggal, berarti jumlah uang yang ada di bank itu yang dicairkan ke kita, misalnya lo udah menabung nih 3 tahun, itu juga nggak konsistensi lo nabungnya. Mungkin harusnya lo nabung 1 juta per bulan, jadi 12 juta ya, tapi lo ada kayak kebutuhan ini, kebutuhan itu, jadi akhirnya bukan 36 juta guys, 36 juta dalam 3 tahun, tetapi hasilnya hanya 20 juta. Sedangkan pas lo meninggal itu lo ninggalin anak, istri begitu guys. Itu memang fatal banget perencanaan lo. Sedangkan kalau lo diproteksi di asuransi itu lo udah ada proteksi, jadi biaya tabungan lo itu udah konsistensi, jadi lo tetap uang ada, tidak lo harus nabung konsisten di asuransi. Ini menabung ya guys, bukan investasi. Gue harus ingatkan ke kalian lagi ya, kalau pikir kalian tuh di asuransi itu juga ada yang menabung produknya tradisional. Jadi kalau kalian nabung misalnya tadi 12 juta per bulan, jadi lo dapat 36 juta, ada 36 juta per selama 3 tahun. Dan tiba-tiba lo meninggal, lo ada punya proteksi lo itu mungkin 50 juta, tidak 100 juta pada saat lo menabung. Setidaknya itu bisa cair dibandingkan si ini yang di bank tadi. Dan di sini memang betul-betul di asuransi ini lo diajarkan untuk konsisten menabung, disiplin, harus mendisiplinkan diri gitu guys. Makanya, dan ini mendisiplinkan diri dan selalu dalam jangka panjang, biasa 10 tahun lo nabung, ada sampai maksimal 20 tahun lo nabung, dan lo akan petik itu hasilnya, dan bunganya itu selalu bagus guys.
naik gitu dibandingkan si di deposito. Tapi di sini lo nggak bisa cairin seenak-enaknya, ada jangkanya. Ini bukan investasi ya, walaupun investasi juga itu biasa 5 tahun ke atas ada ya produk gitu guys. Jadi lo nggak bisa seenaknya cair. Beda dengan nabung di bank. Nabung di bank itu ada nabung yang kayak lo kayak nitip uang aja di bank biar aman gitu guys. Jadi tapi lo nggak, sebenarnya nggak nabung. Jadi uang lo tuh senakan-nakannya lo aja mau tarik berapa gitu guys. Sedangkan di deposito juga cuman ada jangka waktu doang untuk lo narik uang itu. Lo cuman simpan doang, lo kayak nitip uang gitu supaya aman. Karena lo cuma nitip uang supaya aman, ya bunga deposito gitu tiap tahun juga nurun gitu guys. Kayak ini kan pelajaran buat lo pada semua ya, untuk masa depan lo gitu guys. Dan jika lo punya jumlah uang yang banyak, lo meninggal guys, kalau di bank itu ada bank yang di freeze rekeningnya, nggak bisa langsung cair. Jadi orang pajak dulu yang turun ke mengecek rekening itu guys. Ada beberapa bank seperti itu. Dan kalau di asuransi ya lo udah tetapkan ahli waris yang untuk kalau lo meninggal gitu guys, lo udah punya ahli waris. Kenapa sih kita harus yang uang kita ini diteruskan ke ahli waris, generasi penerus kita, dia yang akan mendapatkan warisan itu gitu guys ceritanya. Jadi gitu menurut gue perbedaan menabung di bank sama di perusahaan asuransi guys. Itu pelajaran buat kalian, makanya gue selalu sharing menabung yang ada proteksinya gitu guys. Itu juga untuk kebaikan kalian dan keuntungannya, benefitnya it's good, very good. Gue udah juga menabung, gue punya yang untuk menabung ya, gue punya 2 polis untuk menabung gitu guys. Gue cuma sharing aja, nanti gue sharing menabung yang berjangka-jangka gitu ya di asuransi. Gue nggak akan bahas di bank, gue hanya singgung sedikit saja yang di bank tadi, dan gue akan lebih fokus yang ke asuransi. Oke guys, thank you very much for watching my YouTube channel. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Dan sorry banget dengan kendaraan tadi yang lewat, suaranya nggak impresif guys ya. Aji ngomong burung nih, kendaraan mau lewat, sorry banget ya guys, sorry banget. So please subscribe my YouTube channel dan don't forget untuk loncengnya guys, klik kanan, please banget klik kanan biar ada notifikasi dari gue. Thank you, bye.